Halo, saat ini saya sedang berada di pertigaan Cikoneng, Jalan Bojong Soang. Nah, ini saya mau ke kanan, mau ke Jalan Cikoneng. Jalan Cikoneng ini merupakan jalan pintas, salah satu jalan pintas ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, kalau yang dari arah barat yang mau ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini bisa melalui jalan ini supaya tidak memacetkan jalan utama Kota Bandung. Nah, kebetulan hari ini adalah tanggal 11 Januari di mana sedang ada pertandingan bola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yaitu pertandingan antara Persib Bandung dan Al Nassr, yang mana sebelumnya Persib Bandung ditahan imbang di Stadion Kandang Al Nassr. Ngarang. Hari ini ada pertandingan bola ya. Ya kalau yang sudah tahu itu pasti tahu lah sekarang ada pertandingan bola apa. Nah, ini Jalan Cikoneng. Nah, di sini di titik ini nih, ini banjir ini. Banjir dari 50 meter ke belakang banjir. Kalau hujan besar karena meluap ini yang di samping. Nah, walaupun di sampingnya itu kelihatan ada perumahan Podomoro Park. Terus di kanan ini ada pipa-pipa besar. Ini adalah saluran air bersih ya yang diambil dari gunung. Yang saya lihat itu dari gunung yang di daerah Ciparai sana. Gak tahu tuh gunungnya namanya apa. Pipanya itu penggaliannya dari sana saya lihat. Ya, ketika air di sini sudah tidak layak, akhirnya ngambil dari gunung ya. Wah, akhirnya nanti di gunung juga habis. Gak tahu gunung apa. Ya tinggal cek aja di Yahoo Map. Nah, jalannya ya begini ya. Nah, untuk jalan Cikoneng ini lumayan bagus, mulus tapi banyak polisi tidur. Dan ada jalan yang gak rata bekas galian pemasangan pipa air bersih tadi. Nah, pemukiman di sini semakin padat. Jadi diprediksi jalan ini beberapa tahun ke depan akan macet karena perumahan di Cikoneng semakin banyak. Yang tadinya sawah-sawah luas kolam sekarang mulai diuruk sedikit demi sedikit. Yang saya amati dari beberapa tahun ke belakang, pengurukan sawah itu tidak ada henti-hentinya, sehingga jalan ini selalu dilalui oleh truk-truk bermuatan tanah untuk menguruk sawah. Sehingga untuk rumah-rumah yang ada di pinggir jalan itu pasti akan mengalami gangguan debu dari mobil-mobil tadi jika pada musim panas, atau ketika mobil besar itu melewati polisi tidur, maka rumah yang ada dekat polisi tidur itu akan mengalami sedikit guncangan ya. Nah, dulu terakhir saya rekam jalan ini, jembatan ini lagi dibangun. Sekarang jembatannya udah selesai di depan Puri Cikoneng. Dan ada pintu Podomoro Park yang bagian belakang ini sedang ditutup. Sedang ada perbaikan jalan karena jalannya banjir. Nah, ini banyak polisi tidur, jadi harus hati-hati dan banyak genangan air. Oh,
banyak polisi tidur. Nah, dulu ini memang sawah-sawah. Sekarang sudah banyak perumahan memang kecil-kecil. Nah, sekitar 20 rumah gitu atau 10 rumah. Nah, ini sebelah kanan ada perumahan apa nih ya? Nggak kebaca. Tuh, sekarang aja sudah mulai padat kendaraannya. Nah, kalau dulu ini bisa kebut-kebutan di jalan ini. Sekarang sudah mulai melambat karena jalannya penuh, padahal ini hari Minggu. Nah, sebelah kanan ada perumahan Cikoneng Sakinah Regency. Nah, sebelah kiri ini kolam nih. Ini nggak lama lagi bakal diuruk ini. Terus sebelah kiri ini ada lagi perumahan Suwarna Mas Residence. Sebelah kanan ada apa ini? Cemara Residen. Terus ada Cikoneng Prima Estate. Ada Bumi Cikoneng Indah. Terus apa lagi nih? Villa Hegar, Pesona Asri Estate, Dewan Daru Residence. Terus ada, wah ini ketutup ini nih, ketutup Segar Residen atau apa itu, ketutup daun. Nah, ini yang baru yang lagi dibangun Bumi Karya Residen, Bumi Kara Residen. Nah, jadi sepanjang hari itu, sepanjang tahun itu pembangunan perumahan tidak berhenti. Selalu aja ada perumahan yang baru-baru mulai dibangun. Ketika ngelewat sini tahu-tahu ada pengurukan sawah. Lama-lama sawahnya akan habis. Ya, karena yang punya sawah juga mungkin ya sawahnya tidak terlalu menguntungkan. Terus mencari pegawai untuk menandur padi, memanen padi itu juga sekarang sudah mulai susah. Karena daerah ini itu sangat dekat sekali perbatasannya dengan kota Bandung, sehingga orang-orangnya untuk yang mau bekerja kotor-kotoran di sawah itu sudah mulai susah. Nah, ini kolam, kanan kiri kolam. Tapi di sebelah kiri ini sudah diuruk, sudah dibangun menjadi tempat makan dan tempat main anak. Dulu ini sawah dan kolam, karena di sini katanya sawah itu hanya 1 tahun sekali, dikarenakan airnya tidak stabil, kadang ada, kadang terlalu berlebihan. Nah, kanan kiri ini sawah atau kolam, jadi kadang dijadiin sawah, kadang dijadiin kolam. Tuh, ini juga sudah diuruk nih, sudah menjadi apa ini, bangunan. Nah, ini sebelah kiri sudah diuruk lagi nih, lagi diuruk, nggak tahu mau dibikin apa. Lama-lama Bojong Soang ini sebagai titik terendah Bandung akan mengalami kesulitan penyaluran air berlebih. Ya, intinya bakal banjir lah, bakal menjadi perumahan-perumahan yang tergenang banjir di suatu saat nanti, ketika sawah-sawah dan kolam-kolam ini sudah habis dan tidak bisa menampung air. Nah, mau dialirkan ke sungai, memang di sini dekat sungai, tapi sungainya sejajar dengan tanah ini, sehingga mengalirnya pembuangan air ke sungai itu tidak bisa secara deras. Nah, ini sebelah kanan sudah mulai diuruk lagi nih. Nggak tahu mau dijadiin perumahan apa. Sudah mulai diuruk. Nah, katanya pembangunan perumahan lagi di stop dulu izinnya. Mungkin kecuali di sini.
Kita akan ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, dari sini sekitar ya nggak terlalu lama, mungkin sekitar 15 menit ya sudah sampai. Karena kalau kita menggunakan jalan utama, jalan Soekarno-Hatta, ya kita harus rela bermacet-macetan dan menunggu lampu hijau di setiap perempatan yang ada lampu merahnya. Yang mana lampu merahnya itu sangatlah lama sekali. Nah, kalau lewat sini nggak macet. Nah, ini karena pertandingan bolanya sekitar 2:30, jadi mungkin belum pada berangkat ya. Yang dekat-dekat belum udah berangkat. Nah, tuh di sebelah kanan kemarin masih kosong, sekarang sudah dibangun. Sangat pesat sekali pembangunannya di sini, pembangunan perumahan. Dan ya tergolong murah-murah lah. Tapi resikonya beberapa tahun ke depan harus siap berhadapan dengan genangan air dan kemacetan jalan di sini. Karena ini jalannya kecil. Ini namanya Jalan Cikoneng. Nah, di depan akan ada pertigaan. Nah, kita harus belok ke kiri. Jadi setelah menemukan jembatan yang agak nanjak tadi, tidak lama akan ada pertigaan. Nah, yang ini itu ke kiri beloknya ya. Kalau lurus itu muter lagi nanti ke Bojong Soang atau ke Ciparai. Nah, kita di sini belok kiri. Nah, nanti di kanan itu belok kanan. Belok kanannya hampir tidak terlihat ya belokannya, jadi harus pelan-pelan. Lurus juga bisa, itu lewat Rancaorai. Tapi nanti takutnya macet ya di pertigaan Derwati. Jadi kita akan belok ke kanan. Nah, ini belok kanan nih, kurang terlihat kan nih, yang tandanya ada tiang listrik. Oh, sini masih sawah-sawah. Nah, ini kalau banjir ini penuh sawahnya, si airnya itu ke jalan ya, walaupun masih bisa dilewati oleh kendaraan ya. Nah, nanti di depan ada jalan yang kalau hujan deras itu tidak bisa dilewati. Jadi terkadang pada saat hujan besar, si jalan ini akan menjadi buntu karena ada air yang tidak bisa dilewati nanti di depan. Nah, kalau di sini masih bisa. Nah, saya perhatikan si perumahannya itu tanahnya itu lebih rendah dari jalan, sehingga sangat memungkinkan jika suatu saat terendam ketika hujan besar. Nah, di sini ada jembatan. Jembatannya tidak bisa dilalui oleh dua mobil, sehingga harus gantian. Tapi ada yang mengatur. Nah, di tengah-tengah jalan ada yang mengatur. Nah, dulu sih belum ada. Ini yang ngatur jalan ini sekitar baru setahun inilah. Dulu nggak ada, karena mobilnya juga jarang.
Nah, di sebelah kanan sudah mulai dibangun lagi sawahnya. Nah, sudah semakin dekat ya Stadion GBLA. Sudah semakin dekat, sekitar 10 menit lagi. Nah, saat ini karena sedang ada pertandingan bola, nah saya tidak tahu apakah jalannya bisa dilewati itu ke depan stadion atau enggak. Kita coba aja sekarang. Di sini jalannya harus hati-hati karena sempit. Mobil-mobil besar sebaiknya tidak lewat ke jalan ini, seperti mobil truk atau yang sejenisnya, karena akan kesulitan. Kemudian orang-orang yang baru belajar nyetir, nah sebaiknya nggak usah kesini dulu kalau belum lancar, karena sering terjadi mobil yang terperosok ke sawah karena belum bisa mengendalikan mobilnya saat berpapasan dengan mobil lain. Belokan ada kaca spion ya, tapi dirusak. Kalau didiemin itu kayaknya nggak akan rusak ya, tapi itu kok bisa rusak. Nah, di sini tanah mulai dijual-jual. Ini dulu sawah, ini kanan kiri, sekarang sudah diuruk. Mau dijual atau memang sudah dijual, mau dijadikan perumahan. Karena orang-orang yang bekerja di kota Bandung itu tidak terlalu jauh jika punya rumah di daerah sini. Atau nanti kan ada rencana pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan ada di sini, di Tegaluar. Itu akan dekat dari sini, sehingga orang-orang banyak yang berlomba-lomba membeli rumah di sekitar sini. Tapi harus siap-siap dengan resikonya, yaitu berhadapan ya, sering berhadapan dengan banjir. Karena ini memang titik terendah. Nah, ini jalan ini di sini masih bisa dilewatin. Di depan nih sekitar 100 meter lagi itu ada jalan yang tidak bisa dilewati saat banjir, jadi harus putar balik. Nah, bisa sih matikan dulu ya motornya, bisa. Karena kalau dipaksa itu motornya pasti mati, saking dalamnya airnya ya, sudah menutup knalpot. Nah, banjir ini sudah terjadi bertahun-tahun, entah kenapa masih belum terselesaikan, saking sulitnya atau memang nggak tahu ada masalah banjir di sini. Nah, ini karena sawah yang begini, kalau lagi hujan besar itu jadi seperti danau. Airnya rata dengan jalan, selevel dengan jalan. Ketika ada angin itu airnya akan berombak kecil. Nah, di sini ini air ini, jalan ini depan perumahan baru ini air yang tidak bisa dilewati motor. Nama perumahannya ini Citra Asri.
baru jadi perumahannya. Nah, di sini juga ada sekolah SMA Bojong Soang yang kalau lagi hujan besar libur karena sekolahnya terendam air. Nah, sebelah kiri ini kan ada sawah. Ini kalau hujan juga penuh sama air seperti kolam raksasa. Nah, ini di depan SMP. Nah, di sini air nih. Di sini nggak bisa dilewatin nih kalau hujan besar. Motor ya pasti mati aja karena di sini tuh ada sungai kecil yang meluap. Nah, dulu ini sebelum jalannya dicor itu banjirnya dalam, tapi ini setelah dicor, walaupun setelah dicor itu tetap dalam dan tidak bisa dilewati oleh motor. Maksudnya kalau dilewatin motornya pasti mati. Nah, sampai sini banjirnya sampai sini. Nah, ini ada pertigaan, ke kanan itu ke Sapan Majalaya, ke kiri ke Darwati Gedebage di kota Bandung. Nah, kita akan ke kiri ya. Nah, stadion GBLA tidak jauh dari sini. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan yang di bawahnya jalan tol. Kemudian kita langsung masuk ke jalan stadion. Nah, di sini ada ruko-ruko ya, berjajar tapi kosong. Ruko-ruko sudah dibangun beberapa tahun lalu, tapi tidak laku, tidak ada yang nyewa. Ya kalau beli saya tidak tahu, tapi tidak ada yang buka. Itu karena daerah sini memang daerah banjir. Kalau untuk bisnis ya pasti akan ada hambatan. Karena pada saat banjir karyawan tidak bisa masuk. Nanti akan mengakibatkan libur kerja. Dan hal-hal seperti itu untuk para pebisnis pasti sangat dihindari. Di sini tuh air tidak bisa dilalui oleh motor di sini ya, karena lumayan dalam. Nah, di sebelah kiri ini ada sawah yang sekarang lagi penuh, suka dijadiin tempat mancing. Nah, kalau lagi hujan ini akan meluap ke jalan ini. Jalan ini tertutup air. Nah, di sebelah kanan banyak gudang-gudang yang disewakan, tapi tidak semuanya terisi karena para pengusaha berpikir 96 kali jika membuka usaha di daerah banjir. Nah, di belokan ini juga airnya lumayan dalam. Nah, sekarang kita sudah sampai jembatan yang di bawahnya ada jalan tol Cilenyi dan ada jalan tempat. Stasiun GBLA itu dekat dengan stasiun kereta api, yaitu stasiun Cimekar untuk kereta lokal atau kereta konvensional. Kereta cepat dari Jakarta. Jadi kita bisa ke stasiun, itu bisa jalan raya atau bisa juga menggunakan kereta api. Nah, di sini kita belok kanan ya. Nah, di sini belok kanan ke jalan stadion. Nah, banyak bis-bis karena sekarang sedang ada pertandingan, mungkin banyak yang mau menonton ya.
Nah, pada saat ada pertandingan biasanya banyak yang jualan nih. Jualan baju bola. Eh, harganya nggak tahu. Nah, jalan ini juga itu pada saat hujan besar itu terendam air dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Ya, harus dituntun. Kalau dipaksakan pasti mogok. Stadionnya sekitar 500 meter lagi. Nah, Stadion GBLA ini juga dekat dengan tempat wisata. Bukan tempat wisata ya, tapi masjid, tempat beribadah harusnya, yaitu Masjid Apung Al-Jabar. Masjid Apung ini bukan berarti mengapung di atas air, tapi hanya dikelilingi oleh genangan air, danau buatan. Waduh, nggak bisa lewat. Ini banyak sekali ya ini yang mau nonton nih tuh. Bis-bis pada kesini, nggak tahu dari mana, pasti ini dari luar kota nih, ini dari Tangerang Selatan nih. Tangerang Selatan, kemudian ini dari Sukabumi mau nonton. Oh, tulisannya lucu-lucu ya yang ditempel di mobil. Oh, parkirnya di sini bis-bis ya. Nah, sebentar lagi ini pada mau masuk stadion. Nah, kalau nggak punya tiket ya nonton di luar stadion. Karena tiketnya itu sulit ya, rebutan. Tuh, ini Tasikmalaya. Nih, nonton bola dari Tasikmalaya datang. Kemudian ini dari mana nih? Nggak kebaca, weh. Nah, banyak yang pada kesini. Dari Jakarta Raya. Oh, dari Jakarta Raya juga ada. Dari Pantura. Dari mana nih? Bekasi. Bekasi juga ada. Terus Rembe juga ada. Ini bakal macet enggak ya? Ini bisa nggak sih dilewati jalannya di depan? Kita coba dulu ya. Oh, ini banyak banget ini. Si Stadion GBLA itu daya tampungnya sekitar 40.000 orang, 40.000 kursi. Ya kalau nggak pakai kursi itu bisa nampung ya sekitar 70-an ribu. Tapi sekarang yang diperbolehkan nggak full 40.000 ya, mungkin sekitar berapa ya, 25 apa 25.000 atau berapa nggak tahu. Tapi stadionnya penuh, itulah anehnya. Yang dijual cuma setengahnya, tapi stadionnya penuh.
Ya, mudah-mudahan yang nonton bola pada selamat semua, karena biasanya pertandingan-pertandingan big match kayak gini tuh kadang suka ada yang korban ya, baik luka ataupun bahkan lebih dari luka. Cikarang Barat ada. Ini jalan menuju Stadion GBLA. Stadion GBLA itu dibangun tahun 2009 ya kalau nggak salah, dan selesai di 2013-an. 2013-an, sekitar 4 tahun berarti pembangunannya. Karena pembangunannya lumayan sulit. Namanya juga dibangun di daerah persawahan, sehingga harus menggunakan teknologi tertentu supaya tanahnya tidak amblas ke dalam. Harus dilapisi geotekstil supaya amblesnya rata. Kemudian menggunakan teknik obras. Wah, pokoknya lumayan ribet lah. Lumayan ribet. Sehingga kalau tidak salah yang awalnya didanai sekitar 300 miliaran berubah menjadi 550 miliar. Nah, entahlah itu ya kalau masalah dana. Gelap lah. Dan mulai 2024, baru mulai 2024, stadion ini dikelola oleh klub kesayangan Jawa Barat, yaitu Persib. Baru dikelola pada 2024 ya. Wah, lumayan rame nih, kok nggak pada masuk stadion ya, padahal sekarang sudah jam 1. 2 jam setengah lagi ya pertandingannya mulai. Mungkin supaya tidak kelaparan mereka jajan-jajan dulu. Jajan cuanki ya. Cuanki. Jalur selatan Bandung, Karawang. Dari Karawang juga datang. Terus yang jualan cilok juga ada. Stadion sekitar 200 meter lagi ya. Wah, jalannya memang gini ya, kalau nggak ada pertandingan sepi ini.
Mulai terdengar telolet-telolet khusus. Masih menunggu macet. Bis-bisnya pada berhenti di sini. Ada yang jualan cimol 10.000. Walah, macet-macet. Sepertinya nggak bisa ini lewat ke depan stadion. Oh, jalan menyempit. Wah, kita nggak bisa ya, nggak bisa masuk. Nggak bisa, harus sabar. Bogor Timur.
pemainnya datang, pemain Persibnya datang. Tidak berjalan macet, lagi macet. Kenapa tidak jalan? Pantura, oh Pantura. Ada yang jualan. Kita kemana ya? Wah, itu stadionnya sangat macet ya. Maka kita akan belok kiri saja, yaitu melalui Al-Jabar. Karena untuk masuk ke stadion itu sangat macet, tidak bisa dilalui saking banyaknya yang mau nonton. Nah, ini kita dialihkan ke Jalan Al-Jabar aja.
banget ya pas saat itu kalau ada pertandingan. Stadionnya tidak pernah kosong, apalagi nanti pada saat melawan Al Nassr. Ramai sekali ya, sangat ramai sekali. Nah, kita cuma sampai di sini aja ya, karena kesananya tidak akan bisa lewat, banyak yang nonton. Kita akan belok ke sini, ke Summarecon Mall. Karena saking macetnya, kita berubah haluan ke Summarecon Mall. Nah, kapan-kapan kita ke depan stadion. Di sini ada, di Summarecon Mall ada SMP Al Azhar, SD Al Azhar, Summarecon Bandung. Aduh, banyak sih ya. Jalannya nggak macet. Masjid Al Jabar dari sini ya, tuh Al Jabar kelihatan. Ini di sebelah kiri ada Sumaba, Summarecon Mall Bandung. Ramai sekali, penuh sekali ini mallnya tuh, sampai motornya nggak bisa masuk semua. Udahlah gitu aja ya, kita cuma sampai ini Mall Summarecon Bandung aja ini di sini. Sampai jumpa lagi di video yang lain-lain lagi.